atau katakanlah lembaga-lembaga lain ingin membuat kegiatan di Tegalwaru itu bisa menggunakan fasilitas-fasilitas di sentra UMKM Tegalwaru. Nah, itu Iya, itu iya. mimpi itu kita wujudkan gitu, kita Iya. wujud. Assalamualaikum Sobat Bangga Wakaf. Kita bertemu kembali di kanal YouTube Bangga Wakaf, kanal edukasi wakaf produktif yang akan berbagi cerita sukses dan informasi terkait dengan program-program wakaf dari Nazir Wakaf terpercaya di Indonesia. Kanal ini dipersembahkan oleh KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kanal ini hadir dalam rangka mendukung penguatan pemahaman dan kesadaran serta gerak langkah kita dalam membangun wakaf untuk ekonomi nasional yang lebih hebat. Wakaf pastinya dari umat untuk umat, untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat. Saatnya kita bangga wakaf. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali nih Mas Bakti ya, Iya. obrolan kita terkait dengan wakaf produktif dari Nazir Baitul Mal Muamalat BMM gitu ya. Kalau sebelumnya kita bahas tentang wakaf Quran Learning Center ya di Jogja. Jogja. Eh, nah sekarang program wakaf produktif apa lagi nih kira-kira Mas Bakti akan kita diskusiin? Ya, baik. Eh ini apa kami punya aset nih Mas di Bogor, nggak jauh nih dari Jakarta, Oke, di oke. daerah Tegalwaru. Mungkin teman-teman Bangga Wakaf tahu daerah Tegalwaru ya. Tegalwaru. Tegalwaru ini desa yang mungkin kalau teman tahu mungkin daerahnya Dramaga, mungkin dekat-dekat kampus IPB ke arah IPB. Ciampea. Jadi Oke. Desa Tegalwaru itu secara rencana program itu memang Mm-mm. akan jadi desa kayak ekowisata gitu. Edu Edu ekowisata. ekowisata yang memang di sana itu banyak kemudian sentra-sentra UMKM. Hmm. Sentra-sentra UMKM hanya saja memang itu mereka terdistribusi di beberapa dusun itu. Jadi Oke. kalau di Desa Tegalwaru itu ada misalnya kampung lah istilahnya. Mungkin kalau di Mm-mm. kita RT atau RW itu kan. Mm-mm. Nah, masing-masing UMKM itu ada di tiap-tiap dusun yang ya letaknya agak jauh-jauh gitu kan, agak Hmm. jauh-jauh. Mm-mm. Yang kalau misalnya katakanlah ada kunjungan gitu, misalnya kunjungan wisata ke Mm-mm. Desa Tegalwaru, Mm-mm. itu mereka harus mengunjungi satu UKM untuk kemudian Oh, melihat itu kan, iya, iya, sehingga iya. mungkin secara waktu itu terbatas kan, mereka berkunjung ke Desa Tegalwaru terbatas. Oke, Kalau mau oke. melihat UMKM itu waktunya terbatas dan jauh-jauh Hmm. jaraknya. Nah, Mm-mm. kami itu kebetulan diamanahkan satu tanah di Desa Tegalwaru, di Mm-mm. tengah-tengah Desa Tegalwaru, Mm-mm. namanya di Jalan Manunggal. Mungkin kalau teman-teman daerah Tegalwaru Mm-mm. di poros Desa Tegalwaru. Jadi di belakang Desa Tegalwaru ada Mm-mm. jalan. Mm-mm. Nah, kami dapat tanah di sana diamanahkan oleh wakif Mm-mm. itu 400 meter persegi. Nah, Hmm, iya, iya. tanah itu cukup strategis letaknya. Jadi di sana itu ada konsep perumahan dan edukasi, jadi namanya Waru Farmland itu kan. Waru Waru Farm Farmland. Land. Waru Farmland gitu kan. Nah, Oke, oke. ini grupnya Tasnim Group. Nah, tanah Hmm. ini kami diwakaf oleh Tasnim Group nih, salah satu dari anggota Tasnim Group, wakaf 400 meter persegi. Mm-mm. Nah, ini kita coba diskusi juga dengan eh, aparat-aparat Komunitas. desa di Aparat sana, desa. kemudian Hmm. teman-teman komunitas di UMKM, Hmm. kira-kira apa yang kemudian kita bisa manfaatkan gitu kan Oke. di sana. Nah, Mm-mm. karena memang di sana banyak UMKM, kita melihatnya bahwa ini kita bisa produktif kan nih. Maksudnya bukan sekedar kemudian aset ini menjadi aset yang kemudian kita dirikan masjid, musola atau semacamnya untuk kepentingan keagamaan, Mm-mm. tapi kita melihat bahwa melihat potensi desanya, melihat bagaimana kemudian dilihat UMKM di sana, kita berpikir bagaimana kemudian membuat satu tempat yang jadi senternya UMKM. Karena kan tadi Hmm. isunya itu ketika ada wisatawan-wisatawan datang sana ingin membeli Hmm. produk Mm-mm. UMKM A, harus misalnya katakanlah ke kampung A, Hmm. mau UMKM B harus ke kampung B, sehingga Mm-mm. untuk yang secara waktu terbatas Mm-mm. itu tidak cukup gitu untuk mengunjungi sentra-sentra UMKM yang ada di Tegalwaru, sehingga
kami diskusi dengan grup Tasnim di Tasnim Group yang memang sudah lama ada di situ, kemudian Mm-mm. dengan eh, apa eh, beberapa penggiat-penggiat UMKM yang di sana, Mm-mm. kita mendirikan, akhirnya punya ide mendirikan sentra UMKM Tegalwaru. Jadi kita dirikan satu bangunan Mm-mm. yang isinya itu etalase produk lah. Oh. Etalase produk teman-teman UMKM di sana. Wah. Nah, jadi teman-teman UMKM di sana nanti bisa feeding produknya di sana, bisa feeding Mm. produknya di sana, sehingga semua UMKM yang ada di Tegalwaru, sehingga Mm-mm. kunjungan-kunjungan para wisatawan yang berkunjung ke Tegalwaru, Mm. mereka tidak perlu kemudian masuk ke Kampung-kampung. kampung-kampung untuk kemudian membeli produknya, tetapi produk mereka sudah kita perkenalkan di satu tempat, yaitu Mm. sentra UMKM Tegalwaru. Wah, Jadi, iya. nah, jadi etalase produknya dari mulai, katakanlah di sana itu ada namanya fashion, Mm. dari tas, kemudian sepatu, kemudian Mm. dari sisi kesenian juga di sana ada seperti golek, kemudian kayak kendang gitu, Mm. kemudian furniture, kemudian bahkan yang olahan-olahan seperti olahan daging sapi, kemudian Mm. daging Mm. kambing itu kita apa sampai di sana gitu. Kita Mm. kita mereka bisa kemudian feeding produk-produk mereka di sana, Oke, oke. sehingga eh, apa eh, eh, isu teman-teman UMKM nggak punya etalase produk, kemudian para wisatawan agak jauh untuk menjangkau mereka, itu bisa, istilahnya kita bisa menjadi jalan tengahnya gitu kan, Mm. bisa menjadi jalan tengahnya. Mm-mm. UMKM bisa menjadi mitra kita dengan berkonsinyasi, Mm. mereka menaruh produknya di kita, Mm. wisatawan datang, mereka bisa kemudian membeli semua Mm. produk yang ada di UMKM Tegalwaru di satu tempat gitu. Oke, Nah, oke. Nah, selain sentra UMKM Tegalwaru juga di situ kita coba buat satu ruang meeting gitu. Misalnya katakanlah, yang Mm. misalnya teman-teman UMKM Tegalwaru ada dari kota, misalnya katakanlah pemodal atau apa datang, Mm. mereka bisa punya tempat yang representatif untuk kemudian bertemu dengan Wow. klien-kliennya gitu. Jadi kita Mantap ya. pinginnya itu teman-teman UMKM tuh punya wadah, punya wadah yang terintegrasi, dan Iya. terintegrasi dari sisi untuk etalase produknya, Mm. kemudian meeting roomnya kita fasilitasi, dan satu lagi kita punya satu hall ya, satu ruangan yang kemudian mereka bisa gunakan juga untuk kegiatan-kegiatan UMKM. Jadi Oh, itu bisa muat mungkin 100 orang gitu ya, bisa oh muat 100 gitu. orang lesehan, Iya, sehingga kalau iya. misalnya kemudian UMKM katakanlah membuat sebuah kegiatan, atau kemudian dari ada kemudian dari departemen-departemen atau katakanlah lembaga-lembaga lain ingin membuat kegiatan di Tegalwaru, itu bisa menggunakan fasilitas-fasilitas di sentra UMKM Tegalwaru. Nah, itu Iya, itu iya. mimpi-mimpi itu kita wujudkan gitu. Iya, Kita iya. wujudkan saat ini. Sudah ada 23 UMKM di Oh, Desa Tegalwaru yang memanfaatkan fasilitas fasilitas itu, tersebut. dan memang ada permintaan juga di luar Desa Tegalwaru, boleh nggak kemudian kita Mau juga. mau juga gitu di situ. Sehingga kan Tegalwaru ini tadi edu ekowisata, Itu sehingga ekowisata. kunjungan-kunjungan para wisatawan itu selalu ada, dan Ya. dengan adanya sentra UMKM Tegalwaru itu Hmm. bisa tadi menjadi jalan tengah agar para wisatawan itu ya nggak kemudian cuma Keliling-keliling. keliling-keliling dengan waktu yang terbatas gitu, seperti. Wah, ini menarik sekali nih. Saya tadi ngebayanginnya sentra UMKM itu karena apa dipusatkan di satu tempat, nggak perlu jauh-jauh, jadi kayak semacam pasar ya. Tapi tadi ada kayak semacam meeting Betul. room, kemudian ada hall. Wah, ini kayak mirip-mirip mall kayak ini atau perkantoran. Itu menarik banget ini. Apa namanya? Jadi emang dari awal dibuat seperti itu, Mas. Idenya Betul. dari mana itu? Idenya karena memang tadi di Mm-mm. Tegalwaru itu kan sentra Mm-mm. UMKM yang memang kita bilang jauh-jauh gitu kan Mm-mm. daerahnya. Kemudian kunjungan ke sana juga karena memang edu ekowisata juga lumayan gitu kan. Jadi sebelum ada sentra, Mereka satu-satu, wisatawan harus ke daerah. betul. Itu pakai angkot, ojek atau gimana tuh biasanya? Biasanya sih kalau di sana tuh kayak orang nyebutnya odong-odong. Jadi Oh, ini ada kodok-kodok. satu kayak kendaraan yang dibuat
seperti bis panjang gitu ya, Mas. Hmm, Jadi mereka berkeliling lah keliling. ke sana. Cuma memang beberapa wisatawan atau kemudian misalnya kata peserta program yang ke sana kan Hmm, waktunya terbatas itu kan, waktunya hmm, terbatas, hmm. tidak bisa kemudian menjangkau semua Semua tempat. UMKM, semua tempat, sehingga kita punya ide, ya udah kita kumpulkan aja nih mereka nih. Hmm, Tapi nggak mungkin UMKM-nya kita kumpulkan di satu tempat karena emang terbatas kan, kita punya iya, lahan wakaf. Ya udah, produknya aja yang kita kumpulkan, produknya. produknya kita kumpulkan dalam satu etalase sentra UMKM Tegalwaru yang secara penataannya menarik, sehingga ya wisatawan yang datang juga sudah oh tahu ini produk ini semuanya ada di sini, sehingga mereka bisa bisa kemudian membelinya gitu kan. Kalau wisatawan datang ke satu tempat ini kan berarti fasilitas di sana harus tersedia, misalnya penginapan, tempat makan. Kira-kira di sana gimana Mas Nah, kondisinya? kalau untuk penginapan memang di tadi yang saya sebutkan yang Waru Farmland itu di Mm-mm. situ itu ada istilahnya eh, kayak tempat untuk menginapnya juga ada. Mereka ada Hmm. menyediakan rumah-rumah seperti bentuknya villa gitu, Mas. Hmm. Bentuknya villa disewakan, jadi Oke, bentuknya oke. disewakan, dan ada kemudian wisata buat anak-anak juga, Hmm. apa seperti berkuda di Oke, sana. oke, Jadi oke. Waru Farmland ini wisata integrasi buat anak-anak lah. Hmm. Ada rencananya nanti pengembangannya itu ke arah misalnya kolam renang Hmm. seperti itu. Jadi Hmm. rencana kedepannya ini akan besar itu daerah Oke, situ gitu oke, kan. oke. Sehingga kita melihat bahwa itu bisa menjadi potensi untuk wakaf produktif ke Oke. depannya, dan jadi jalan keluar untuk teman-teman UMKM dalam memasarkan produknya. Nah, ini kan Hmm. di sisi offline-nya di situ tuh. Hmm. Hmm. Selain itu juga kita di teman-teman Galeri Sentra UMKM Tegalwaru, Hmm. kita melihat bahwa potensi di sisi digital juga perlu gitu. Hmm. Sehingga Oke, oke. produk-produk dari teman-teman sentra UMKM tidak sekedar kemudian kita etalase di sentra UMKM Tegalwaru, tetapi Hmm. kita juga ada landing page di media-media sosial kita, Hmm. kemudian Hmm. kita juga ke kanal-kanal marketplace menjual produk-produknya mereka. Jadi Hmm. di sisi offline kita membantu di sentra UMKM Tegalwaru, di sisi online-nya juga kita Oh. bergerak, sehingga eh, apa yang kemudian diproduksi oleh teman-teman UMKM Hmm. itu bisa terjual dibandingkan dengan kemudian mereka kemudian dari sisi kanal mereka sendiri. Jadi kita berjalan beriringan nih dengan teman-teman Hmm. UMKM, bagaimana kemudian produk-produk mereka bisa terjual dengan baik, yang nantinya juga sisi keuntungannya. Nah, ini konsepsi wakaf ini. Iya, Sisi iya. keuntungannya, surplusnya ini Hmm. akan kita kembalikan juga untuk UMKM. Oke. Misalnya katakanlah dalam bentuk misalnya dana bergulir gitu kan, dana Hmm. bergulir dari hasil keuntungan pengelolaan sentra UMKM Tegalwaru, Hmm. kita akan kembalikan ke masyarakat untuk program-program pemberdayaan UMKM gitu. Oke. Jadi dari hulu ke hilir secara ini dapat nih kita. Masyarakat kemudian bisa terbantu bagaimana kemudian dari sisi marketingnya, kemudian dari sisi pendanaannya kita bisa bantu. Selain itu juga kita kerjasama dengan LAS yang di sisi kita di Baitul Muamalat untuk program pemberdayaan UMKM-nya juga gitu. Hmm. Jadi Hmm. kita inginnya sentra UMKM Tegalwaru ini hadir dan memberikan kebermanfaatan untuk UMKM di sentra UMKM Tegalwaru. Siap, siap, siap. Jadi konsep bisnis wakafnya tadi membangun sentra. Betul. Itu udah berapa lama Mas sentranya Nah, tadi? sentra ini sudah 1 tahun sih. Kita Satu tahun. sudah 1 tahun berdiri. Jadi konsepnya kan bisnisnya itu Mm-mm. konsinyasi. Kita Bisnis. dengan teman-teman di UMKM ini Mm-mm. konsinyasi, mereka Mm-mm. share produknya ke kami jual, Mm-mm. ada sharing profit yang kami dapatkan Siap. setelah kami tutupi biaya operasional, surplusnya kita kembalikan ke sentra Dan UMKM. dijualnya tadi nggak cuma offline ya, tapi Betul, online juga ya, online digital juga, digital juga. marketplace-nya tadi. Wah, keren banget. Eh Kalau misalnya ada ini Mas, kan wakaf, nazir wakaf ini banyak ya. Betul, betul. Ada nggak misalnya saran gitu untuk nazir wakaf yang lain jika ingin membuat program yang seperti ini, kira-kira sarannya seperti apa nih? Oke. Seperti Wah, ini kalau saran ini
masih ini juga, kami juga sebenarnya masih butuh bagaimana ini dalam mengelola wakaf produktif ini, karena memang Hmm. seperti yang saya sudah sampaikan bahwa dalam pengelolaan wakaf produktif memang masih menjadi PR di lembaga nadir. Bagaimana kemudian aset-aset ini bisa kita produktifkan, karena memang secara mindset kan masih ke arah wakaf-wakaf sosial. Hmm. Tapi mungkin idenya mungkin teman-teman di lembaga nadir melihat potensi gitu kan. Ya. Melihat pertama ketika ketika menerima aset wakaf harus melihat dari sisi potensinya gitu kan. Hmm. Nggak kemudian serta-merta kemudian oke, kita akan menerima, tapi setelah itu kita nggak tahu gitu Hmm. mau mau diapakan aset ini. Nah, Oke. itu yang harus Berarti tadi semacam visibility betul. study. Sebelum sebelum visibility tadi kita udah sudah Oh. melihat tuh, oh ada kemudian misalnya wakif mewakafkan asetnya, kita mesti melihat dulu Hmm. dari sisi kita sebagai lembaga nadir, apakah kemudian secara kemampuan kita mampu gitu kan. Oke. Pertama dari sisi itu, dan yang kedua tadi yang saya lihat potensinya seperti apa, apakah kemudian ada potensi bisnis atau kemudian potensi sosial itu kan. Siap. Ada kemudian beberapa tempat memang secara bisnis tidak memungkinkan gitu kan, Hmm. lebih condong ke arah sosial, sehingga di depan kita udah bisa define aset-aset wakaf itu akan Hmm. condong ke arah wakaf produktif atau ke arah wakaf sosial, sehingga Hmm. diskusi dengan wakif jadi lebih Berarti cair. disurvei dulu ya, Mas? Betul, Kasih tahu kita survei, kemudian ngobrol dengan betul potensinya seperti apa, kita. dan kita lihat, oh kalau misalnya katakanlah ada potensi untuk bisnis gitu kan, artinya di situ kita mulai tuh ini sense awal aja, belum masuk ke arah visibility tadi. Sense awal, Hmm. oh ini tanah ini misalnya katakanlah di daerah yang cukup strategis gitu kan, Hmm. yang cukup strategis, yang mungkin akan ada beberapa opsi-opsi bisnis nih. Nah, opsi bisnis 1, 2, 3, dan 4. Nah, opsi-opsi bisnis itu yang kemudian biasanya kalau kami itu diskusi dulu di sisi internal itu kan. Hmm. Di sisi internal apa yang kemudian bisa kita manfaatkan gitu kan, Hmm. dan bagaimana dari sisi pendanaannya gitu, kemungkinan seperti apa. Baru kemudian kalau misalnya kan dari sisi pendanaan misalnya kita terbatas, atau biasanya kita bisa bermitra gitu kan. Hmm. Kita bisa bermitra dengan misalnya katakanlah pengelola, karena ada beberapa, kalau aset wakaf itu ada yang kemudian kita mampu kelola oleh nadirnya, ada yang kemudian mungkin karena secara kemampuan kita tidak bisa kelola, maka kita harus bisa menggandeng mitra juga. Hmm. Contohnya kami punya aset wakaf di Depok, itu kita dirikan klinik wakaf. Oke. Nah, karena memang lembaga nadir itu bukan pengelola klinik, kita Iya, harus benar. bermitra gitu. Makanya Bermitra. kita bagaimana kemudian melihat aset wakaf, melihat potensinya, melihat dari sisi kita kemampuan pendanaan dan pengelolaannya. Kalau kemudian kita nggak mampu, maka kita harus menggandeng mitra yang cocok untuk bagaimana kemudian memanfaatkan aset ini, sehingga aset ini bisa termanfaatkan dengan baik, apa yang kemudian diinginkan oleh wakif juga bisa terlaksana, dan produktivitas aset ini juga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat banyak sih. Hmm. Siap. Jadi tadi saran untuk nazir yang lain itu, yang pertama ngelihat dulu nih, Iya betul, potensi. apakah potensinya apakah produktif atau sosial Betul. gitu. Kemudian bermitra tadi. Betul, kalau kita nggak mampu ya kita Kita bermitra. betul. Ada lagi selain dua itu, Mas? Ya, ya itu awal, setelah itu ya mungkin dari sisi pendanaan itu yang mesti kita pikirkan juga, bagaimana kemudian agar untuk memproduktifkan aset ini kan kita butuh pendanaan juga, yaitu bagaimana kemudian nadir ini punya kreativitas dalam sisi mencari pendanaan, baik dari sisi korporasi atau dari sisi retail gitu kan, di sektor digital dan sektor retailnya. Siap, makasih banyak Mas Bakti, luar biasa menginspirasi ya program-program wakaf produktif dari Baitul Mal Muamalat ya, BMM. Tadi sudah ada 2 program berarti ya, Betul. Quran Learning Center dan Sentra UMKM Tegalwaru. Teman-teman Sobat Bangga Wakaf, jika ada kesempatan, waktu luang dan lain-lain, bisa main ya ke Betul. tempat ini. Insya Allah banyak manfaat yang akan teman-teman Sobat Bangga Wakaf dapatkan dari program ini, dan tentunya masyarakat yang terkena program atau merasakan manfaat yang sangat banyak gitu ya Mas. Betul. Semoga program ini tetap berkelanjutan, Amin. berjalan dan terus berkembang gitu. Teman-teman Sobat Bangga Wakaf, mungkin cukup dulu Mas Bakti. Terima kasih banyak untuk hari ini sharingnya.
Untuk teman-teman sobat Bangga Wakaf, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel ini, klik lonceng, dan perluas kebermanfaatan melalui fitur-fitur share di bawah. Mari kita bersama bangun kebaikan wakaf dari umat, untuk umat, oleh umat, untuk sebesar-besarnya kemanfaatan umat. Saatnya kita bangga wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Bakti.